Ini saya sebenarnya masih penasaran. Kenapa? Sebagai seorang pengemis yang terhormat nih, penasaran kalau ngelihat. Siapa yang menghormati kamu tuh siapa? Ya, saya merasa dihormati biar. Ya. Paling enggak kan Duduk diri saya jejer Pak sendiri. Amin itu wah terhormat. Kehormatan ini loh, jarang loh pengemis bisa duduk gini ya. Pengemis GR. Jadi gini loh. Oh ngatasnya nih, Sentul ini cuma pembantu, tapi kok ya hafal Pancasila. Ini yang saya Hebat ya. Ini termasuk hebat loh kamu ini. Langka loh gini nih. Coba adik-adik ini apa nggak Pancasila? Ini yang kuliah. Hafal? Hah? Enggak, bahasa Indonesia aja susah, mereka bisanya bahasa alay. Saya rasa memang anak-anak itu bukan abai loh ya. Saya cuma jadi inget apa kata Pak Karno dulu, Bung Karno, Presiden. Ya Gimana Bung Karno bilang apa? Bung Karno itu mempertanyakan pada kita semua. Apakah benar kita ini bodoh? Maka Bung Karno bilang tidak. Kita dibodohi. Apakah kita ini miskin? Bung Karno bilang tidak. Kita dimiskinkan oleh sebuah sistem. Karena Indonesia kamu tahu, kalau lihat peta di berwarta berita di televisi manapun, Indonesia pasti kelihatan di belakangnya. Karena dia di Katulistiwa. Negara ini tidak boleh kuat ini. Negara ini kita harus hancurkan ini. Kalau nanti kuat, bahaya. Karena dia di antara Asia dan Australia. Kira-kira pinter enggak Pak saya Pak? Kira-kira. Luar biasa. Waduh. Luar biasa, betul. Waduh. Jadi yang dikatakan Romo Sentilan ini itu sesungguhnya saripati dari studi geopolitik akhir-akhir ini ya. Jadi ada kekuatan dahsyat namanya korporatokrasi yang ingin mencerai-beraikan negara kesatuan kita ini supaya apa? Bisa diambili sumber dayanya dari Papua sampai Aceh sana, tapi dengan asing itu kita merunduk ndelosor malahan ya. Sehingga ini betul, ini sesuatu yang walaupun dikatakan sambil bergurau, tapi itu adalah the crux of the problem. Masalah intinya adalah itu. Kita tidak berhasil memproteksi kekayaan alam kita, tapi kita obral Indonesia fosil. Ya. Waduh. Sumber daya alam kita itu kita jual sangat murah sekali. Ya. Misalnya Freeport itu adalah tambang emas terbesar di muka bumi, tapi kita terima dengan 1% royalti itu 1% saja. 1% loh. Ini kalau bukan mental jongos, ya nggak bisa. Nah, jongos. Bung Karno belum terlalu lama loh beneran kita, tapi mengapa kita lupa? Ya. Kalau Bung Karno, Bung Hatta itu rawuh kembali misalnya ini, beliau akan marah. Saya jadi ingat betul itu pidato Bung Karno. Wah, Bung Karno lagi. Wah, ya semua ngomongin Bung Karno ya, jongos nggak mau kalah. Wah. Bung Karno itu mengatakan, saudara-saudara. Wih. Gitu Bung Karno. Serem ya. Perjuanganku ini lebih mudah karena aku ini mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu Amin Rais, itu lebih sulit karena kalian melawan bangsamu sendiri. Gitu. Bung Karno itu. Tapi itu intinya benar loh. Saya kalau minta-minta ke turis-turis itu cepet ngasihnya. Tapi kalau ke bangsa sendiri gini malah susah. Bener itu. Apa yang dikatakan Bung Karno itu pas banget. Buktinya ya, saat ini rakyat kita ini harus melawan pemimpin-pemimpin kita yang militan itu, teman-teman. Kalau pemimpin zaman dulu itu kan militan, melawan penjajah. Nah kalau sekarang ini pemimpinnya lain. Apa? Militan dalam korupsi bersamaan. Tapi apa masih optimis Pak? Korupsi di Indonesia itu diberantas itu masih mungkin nggak? Saya tidak ingin menyinggung siapapun ya. Ini teori korupsi, bagaimana diberantasnya itu ya. Jadi ada unen-unen itu kan yang sudah dihafal adik-adik itu power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely ya. Jadi kekuasaan itu cenderung korupsi. Kalau korupsinya itu kalau kekuasaan itu gede, korupsinya juga insya Allah gede. Itu sudah otomatis. Ya. Jadi epicentrum korupsi itu mesti di pusat-pusat kekuasaan. Ya. Kalau abang jual bakso, warung Tegal atau nasi goreng atau ya segala macam itu gimana? Rakyat itu nggak bisa korupsi ya. Ya korupsi perijigo itu kan cuma ya korupsi enteng sekali, kadang-kadang itu survival saja ya. Ngurus STNK atau ngurus KTP
di kelurahan dimintai Itu buat sumbangan. harian aja itu ya. Ya ini kadang-kadang hanya untuk survival. Tapi memang yang luar biasa itu korupsi yang ini, yang skalanya besar sekali itu. Ya. Nah jadi menurut saya ya memang berilah percontohan dari atas dulu. Ya. Kalau di atas dulu itu, yang di bawah juga, wah kalau di atas bersih, ya kita juga harus bersih-bersih. Ya. Korupsi kan sudah sistemik, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian apa yang kata Pak Amin tadi, ya sebuah sistem itu ya tidak bisa dikalahkan oleh Amin Rais teriak-teriak sendiri atau saya teriak-teriak sendiri, ya nggak bisa. Saya membaca makalah-makalah itu, memang ada dilema. Ya. Kalau memperbaiki sebuah birokrasi negara, itu sistemnya atau mental pejabatnya. Ya. Tapi menurut teman-teman yang suka berpikir itu tidak sesulit mana lebih dulu ayam atau telur. Ya. Jadi mudah sekali. Ya. Pilihan itu adalah tadi sistemik. Ya. Sistemnya harus transparan, harus accountable, harus responsible, harus bisa diawasi. Ya. Sehingga seorang bermental maling masuk ke sistem yang transparan nggak berani maling. Sebaliknya kalau sistemnya bobrok, orang yang jujur pun lama-lama akan bobrok. Menikmati kebusukan di dalam sistem. Kayak kamu itu. Apa saya malah menciptakan keburukan kok, bukan menikmati kok. Jadi gimana Lun? Gimana Lun? Tadi Enak. kan gini, Ndoro tadi mengatakan ya, semangat musyawarah. Betul loh? Ya. Bagus itu. Makanya Ndoro, menurut marilah sekarang kita bicarakan korupsi ini secara musyawarah pula. Bagaimana korupsi musyawarah? Ndoro nggak ngerti. Sekarang ini marilah kita ajak para koruptor itu untuk bermusyawarah. Kita hukum seberat-beratnya. Dan tidak pernah dalam sejarah ketika terjadi perubahan pada satu bangsa, pemuda berada di belakang. Soekarno pernah berpidato, berikan